terlapor ya atas nama Rahmaina Putria menghadiri panggilan terhadap laporan Samira yang kemudian tadi klien kami telah dimintai keterangan dan memberikan jawaban sebagaimana peristiwa hukum yang sebenarnya ya terhadap jawaban yang sekitar ada 20 pertanyaan. Oh enggak? Kurang lebih sih 20 seperti itu. Dan kita sudah berikan jawaban dengan baik. Seperti itu. Berapa pertanyaan, Bang? 20 pertanyaan. Seputar apa, Bang? Kan bukannya minggu kemarin sudah diperiksa lalu kembali dilakukan pemeriksaan kembali gitu, Bang? Ya seputaran peristiwanya aja gitu ya. Ini soal materialnya ya kita belum bisa sampaikan, tetapi yang pasti adalah perbuatan-perbuatan yang dituduhkan oleh si terlapor kepada klien kami menurut kami itu bukan merupakan perbuatan pidana. Ya seperti itu aja. Mungkin ada bukti tambahan, Bang, untuk menyanggah dari pelapor ini, Bang? Nggak perlu satu bukti-bukti untuk menyanggah itu karena ini kan sebenarnya kan perkara yang nggak sulit ya, ini kan perkara mak-mak kompleks gitu ya, saling gosip apa dan sebagainya, kemudian klien kami itu membela diri, melindungi diri, dan kemudian itu dia dituduh melakukan perbuatan pidana ya. Jadi kemudian ya kami perlu sampaikan ada teori hukum kausalitas ya, condition sine qua non. Jadi kemudian kenapa klien kami melakukan perbuatan itu ya ada penyebabnya. Seperti itu, jadi tidak mungkin bisa dipidana menurut kami seperti itu. Oke, Bang, berarti Abang menganggap laporan ini tidak begitu penting kalau Abang bilang ini laporan kayak kasus mama komplek itu. Iya, ini kan persoalan peristiwa percakapan saling menggosip menghibah awalnya yang kemudian terjadi peristiwa 16 Januari si pelapor ini kan melakukan perbuatan fitnah terhadap klien kami lalu kemudian klien kami membela diri seperti itu. Oke. Bang, tadi juga sempat ini kan jarak pemeriksaannya cukup dekat juga nih. Kemarin sudah diperiksa, lalu minggu ini diperiksa lagi. Alasannya apa, Bang? Biar masalah cepat selesai kah atau seperti apa? Jadi untuk yang minggu yang lalu, teman-teman, jadi kalau yang minggu lalu itu yang hari Selasa minggu lalu itu terkait laporan kita. Beda. Jadi ya laporan kita kepada Dokter Samira. Nah, hari ini itu laporan dari Dokter Samira kepada klien kita. Yang terkait kasus apa, Bang? Yang mana? Terkait yang laporan kali ini. Yang kali ini. Yang hari ini terkait laporan dokter juga berkaitan tentang perlindungan data pribadi. Oh, yang nomor WhatsApp itu? Iya. Oh beda. Kalau yang nomor WhatsApp itu laporan kita kepada dokter Samira. Okay. Ini data pribadi apa, Bang, yang dilanggar oleh SS, Bang? Nggak ada. Ya, buat terang itu. Jadi tegaskan berarti sekarang ini peristiwa yang Januari yang mereka bertengkar di daerah Rawa. Bukan itu, salah. Terlalu banyak laporan soalnya, Bang. Nah, jadi ini kan begini, jadi makanya saya juga bingung. Saya sedang tracking ke teman-teman dokter di Medan mau mencari tahu sebenarnya ada nggak dulunya ya fakultas hukum, fakultas kedokteran jurusan hukum gitu kan. Karena kan banyak kali laporan-laporan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau seorang profesi dokter itu kan sebaiknya itu melaksanakan profesinya lah ya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman media bingung, ya wajar dong. Kami aja bingung ini ngapain sih gini. Persoalan mama kompleks gitu ya. Kemudian dibawa ranah hukum seperti itu. Lebih bagus kan kerjakan aja profesinya seperti itu. Berarti bisa dibilang laporan ini kasus ini tidak begitu penting juga gitu, Bang ya? Menurut kami ya kalau memang mau belajar ya, itu ada aja hukum nulum delictum nulla pona sine lege ponali ya. Pelajari aja gitu. Artinya tidak ada satu perbuatan pidana yang dapat dipidana tanpa pasal yang mengaturnya. Artinya tidak ada pasal yang mengatur tentang mama kompleks berkelahi dipidana, nggak ada itu. Tapi kalau buat belajar dokter Samira nggak apa-apa kan, karena kebetulan mereka kabar-kabarnya dokter Samira katanya baru ini ya daftar di Universitas Fakultas Hukum ya. Jadi mungkin baru buat ajang belajar dari dokter Samira nggak apa-apa lah. Oke, Bang, tapi Esa sendiri menanggapi adanya laporan dari dokter Samira seperti apa, Bang? Oh, nyantai aja, jadi kan kami kan seorang pengusaha, bukan seorang yang mencari-cari persoalan ya. Dia bukan LSM ya, artinya dia serius mengembangkan bisnisnya, mengembangkan usahanya, dan dia berharap bahwa ini selesailah ya, tidak ada masalah. Tapi kita harus ikuti proses hukum seperti itu. Bang, ini kan laporannya orangnya itu aja ya. Apakah ini bentuk kayak semacam persaingan bisnis kah atau gimana, Pak? Semakin kesini semakin terang benderang ya.
soal persoalan persaingan bisnis. Lebih ke pribadi sebenarnya. Ya Atau lebih kepada kecemburuan seseorang terhadap seseorang itu aja ya. Di sini satu orang ini sukses, yang lain nggak sukses, ya akhirnya ada kecemburuan itu aja sebenarnya. itu yang abang lihat ya. Ya saya seperti itu. Ya berdasarkan putusan-putusan yang sudah ada gitu kan, kemudian peristiwa-peristiwa sudah ada, laporan-laporan mak-mak komplek gitu ya kan. Ada profesi lain yang suka ke Polda, ke Polres, padahal sebenarnya kan kalau ke Polda, ke Polres, ke pengadilan itu kan itu urusannya aparat penegak hukum ya. Betul. Nah, kayak si lawyer gitu ya. Itu Kayak cuma Pak Oga. kayak Pak Oga gitu. Itu urusan mereka ini, bukan urusan profesi yang lain gitu. Jadi kan aneh-aneh aja gitu. Oke Bang, mungkin boleh diingatkan kembali tadi 20 pertanyaan itu seputar apa aja Bang? Berapa? Jadi sebenarnya makanya agenda hari ini dan peristiwa hari ini yang Dokter Samira melaporkan ini sebenarnya ada sangkut pautnya sama peristiwa yang dimana klien kami ini melaporkan juga kepada Dokter Samira. Karena gini, berawal dari live yang dilakukan oleh Dokter Samira atas dugaan fitnah yang dilakukan oleh Dokter Samira terhadap klien kami, lalu klien kami ini membela diri dengan memberitahu kepada publik ataupun yang bersangkutan bahwa yang sebenarnya itu seperti ini. Nah, jadi niat untuk yang namanya menyebarkan data pribadi dari Dokter Samira itu tidak ada di klien kami. Karena apa? Semuanya postingan dari klien kami itu semuanya di blur, diburamkan, jadi dirahasiakan. Tapi kalau yang yang dilakukan Samira saat ini untuk membalas apa yang dilakukan oleh klien kami, itu jelas motifnya, dugaan kami adalah balas dendam. Jadi tidak untuk membela diri, melainkan balas dendam. Bang, Bang, ya lanjut. berarti saat ini masih dalam pemeriksaan atau sudah selesai Pak? Sudah selesai. Sudah selesai. Jadi sekitar kurang lebih 4 jam. 4 jam. Iya, 3 jam 4 jam. Oke. Berarti sudah balik ya Bang? Sudah pulang. Tadi kami agak lama ya, kami penasihat hukum agak lama di toilet, sehingga kemudian Di toilet? kami belakangan. Ya, kami Oh. gitu loh. Maksudnya antrian gitu. Bukan bersamaan, lagi digiring lagi sama kanan gitu. Ini opa yang Pak Oga gitu. Kita juga nunggu mana nih teman-teman ya. Dari Dokter Reza Gladys sendiri seperti apa Bang? Begitu Bang? Ya kami jurusan hukum, bukan jurusan psikologi. Jadi kami nggak paham. Nggak, artinya mentalnya tuh terlihat lelah, capek atau gimana, drop gitu. Enggak. Jadi Dokter Reza itu sampai dengan sekarang bangunnya tetap seperti biasa ya, sholat, kemudian menyiapkan sarapan antara anak-anak, baru kemudian melakukan profesi sebagai seorang dokter. Ya itu buat dokter yang benar ya, dia nggak pernah ke Polda, nggak pernah ke pengadilan, nggak pernah ke Polres. Ya karena dokternya di klinik, di praktek gitu, nggak pernah ke sini gitu. Seperti itu. Bang, Tapi, kali ini usahanya sendiri baik-baik aja. Bang, sama dengan kasus sebelah. Kali ini akan buat sayembara juga nggak kalau misalnya SS terbukti bersalah? Ya kita akan lihat kan sampai dengan proses nanti ada gelar perkara. Ini kan kita belum bisa masuk dalam ranah materialnya ya. Ini masih formal. Jadi kalau dalam material kita terlampau jauh, nanti kan kita melampaui kewenangan penyidik. Gitu. Kita aja para penegak hukum nggak berani sampai ke dalam persoalan dari material seperti itu. Oke.